Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini kita akan mengevaluasi perhelatan besar yang baru saja terjadi di Bali dengan tuan rumah Presiden Jokowi yang hampir semua media mengatakan itu pesta yang sukses. Dan saya sendiri di LC kemarin mengucapkan selamat terhadap itu. Tapi banyak orang yang juga mengkritik. Berapa online saya lihat keras juga mengkritik KTT G20 tersebut. Bahkan kalau yang kasar lagi ada yang bilang itu KTT G20 itu unfaedah. Mau mendamaikan Putin sama Zelensky, dua-duanya malah nggak nongol. Tidak hanya itu, ada juga yang anggap itu lebih entertain, lebih selebrasi aja. Lah sekarang salah satu tokoh yang ikut mensukseskan G20 tersebut, Arya Sinulinga Tamhali, juru bicara Menteri BUMN yang juga tuan rumah di acara Bali tersebut. Bagaimana Anda melihat perhelatan itu dan bagaimana Anda nanggapin begitu banyak kritik terhadap G20? Makasih Bang Karni, ini kita senang banget ya kalau mengenai G20 itu sama dengan perhelatan, di mana-mana perhelatan itu biasanya yang bisa berkomentar baik atau nggak buruk itu biasanya adalah yang diundang, tamu. Apakah mereka puas gitu dengan tercapai nggak tujuan yang ada di sana? Itu jadi terlihat dari undangannya lah yang melihat apakah kalau sebagai tuan rumah kan kita nggak bisa ngomong ya. Kita katakan kita sukses, kita bagus dan sebagainya. Tapi kalau yang diundang itu mengatakan kita nggak bagus, ya sia-sia juga. Sama kayak kita kalau bikin acara lah. Kalau yang bilang kita, wah ini acara oke, tapi ternyata yang diundang mengatakan ini jelek, maka itu jelek. Tapi ternyata dari hampir semua negara yang datang ke Indonesia itu rata-rata memuji. Bahkan ketika mereka kembali pun ke negaranya mengatakan bahwa Indonesia adalah seperti Perdana Menteri Inggris misalnya. Dia jelas ngomong di parlemennya setelah pulang dari G20 itu mengatakan dia beruntung ikut G20, tuan rumahnya Indonesia, negara mayoritas Islam di dunia, kemudian bakal menjadi negara dengan kekuatan nomor 5 terbesar di dunia, dan acara itu sukses. Dan juga Joe Biden misalnya mengatakan bahwa bisa mengumpulkan tokoh-tokoh dalam sebuah perhelatan di satu ruangan dengan situasi saat ini Indonesia dunia. Ini bukan biasa ya. Kalau dulu kan mungkin G20 kan normal dunia dan sebagainya. Ini situasi yang tidak normal. Di mana kita baru pandemi, kemudian juga kondisi ekonomi dunia lagi krisis, kemudian ada pertempuran, ada peperangan dan sebagainya. Itu juga mengatakan bahwa mereka bisa kumpul di sana, bisa berbicara dengan semua pemimpin-pemimpin yang pemegang 75% dari ekonomi dunia. Nah itu 80%. Nah ini mengatakan bahwa hampir semua kepala-kepala negara mengatakan seperti itu. Bahkan Xi Jinping pun mengatakan seperti itu. Kalau kita kan tahu posisi Xi Jinping di percaturan ekonomi dunia. Jadi artinya ini undangan-undangan puas dengan acara tersebut. Ini yang diundang. Itu satu. Nah yang kedua kita harus lihat juga bahwa G20 ini nggak berdiri sendiri Bang. Ada 10 event, side eventnya. Ada yang namanya Ocean 20, itu untuk mencari solusi-solusi untuk kelautan. Ada yang namanya T20, itu ada thinker, jadi artinya pemikiran-pemikiran global. Kemudian bahkan ada juga yang namanya mengundang organisasi sosial di dunia, 20 negara dunia ini. Kemudian juga women, dan ini tersebar di beberapa daerah, tidak hanya di Bali. Ada di Bandung, ada di Danau Toba. Danau Toba itu kampungnya Cihaga itu ya. Itu woman. Itu semua tokoh-tokoh perempuan kumpul di sana.
Jadi banyak sekali side event yang membuat itu selama setahun ini menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan besar untuk dunia. Dan itu punya efek. Bahkan kemarin waktu B20 itu saya datang juga kebetulan ke sana. Itu besar banget. Itu di kehadiran dari berbagai negara, 20 negara, orang-orang yang bisnis itu yang dikoordinir oleh teman-teman Kadin, itu juga satu ruangan tuh Bang bisa 1.000 sampai 2.000 orang itu ngumpul hanya untuk mendengarkan dan juga sampai level bikin perjanjian bilateral antar B2B dan sebagainya. Jadi di samping G2G, tapi B2B-nya pun jalan juga semua. Dan kemudian juga kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan, energi dan sebagainya itu terjadi. Jadi efeknya besar banget yang terjadi. Sehingga kalau kita sih katakan ya, kalau undangan saja mengatakan ini oke ya, berarti ini bagus gitu. Gitu Bang. Sebetulnya titik beratnya lebih ke ekonomi atau keamanan atau lingkungan atau apa titik berat? Kan gini Bang, udah pasti dia kan karena ini kan kumpulannya kan dari kekuatan ekonomi. Karena dianggap bahwa ekonomi itu kan berpengaruh terhadap semua kehidupan manusia di dunia gitu. Makanya kemarin tuh salah satu ada 5 poin yang dihasilkan dari pertemuan di sana. Itu berhubungan dengan makroekonomi, di mana mereka akan masuk membantu menjaga stabilitas karena ada kondisi peperangan ini. Itu juga adalah rumusan yang mereka bangun. Kemudian juga energi juga masuk ke sana, lingkungan juga mereka masuk ke sana. Jadi mereka tahu bahwa ke depan kalau ekonomi ini terlalu ekspansif, maka kita akan menuju sebuah lingkungan dengan tidak menjaga lingkungan, maka kita akan menuju dunia yang tidak baik. Maka Gancuran lah. kehancuran. Makanya mereka membuat kebijakan-kebijakan yang karena apa? Karena mereka adalah pengelola 75% sampai 80% ekonomi dunia. Jadi dari sanalah perputarannya Bang. Di samping kita tentunya seperti peperangan. Peperangan kan ujung-ujungnya kan ekonomi juga. Yang terganggu kan ekonomi juga. Nah, disitulah mereka mencoba untuk menetralisir ataupun menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang mengganggu. Bahkan Bang, dulu kan diperkirakan akibat dari corona ini itu membuat negara-negara miskin tuh makin terpinggirkan. Nah, kemarin itu inisiatif mereka buat kebijakan bahwa mereka juga akan turun sampai level ke membuka ruang besar kepada negara-negara ini yang berakibat dari corona dan dari pertempuran perang Ukraina dan Rusia ini. Itu juga jadi yang mereka ukur juga dan mereka akan bantu sampai ke level itu. Jadi memang ini tataran-tataran kebijakan dan memang bilateral dan juga antara mereka kerjasama di tataran ekonominya. Ya ada satu kebijakan yang juga sekarang bergema di kita untuk tidak memakai lagi energi fosil. Ya, Sehingga Menteri Luhut sempat Menko Luhut Panjaitan sempat mengatakan untuk menikmati PLTU. Lah, itu kan sebuah problem misalnya di dunia yang sampai hari ini negara-negara besar itu pun masih juga belum sanggup belum sanggup. untuk mengganti energi fosil keterbarukan tadi. Betul. Selain dari teknologinya lebih rumit, juga harganya itu jauh lebih tinggi dibanding Betul, fosil. fosil. Artinya kita kalau pakai energi terbarukan, Mahal banget Bang. tarif listrik kita Bisa terbesar naik. 2-3 kali lipat lah. Rakyat juga akan mencari. Itu gimana polisi pemerintah dalam hal itu? Nah, makanya Bang, kan dibuat bertahap juga Bang. Artinya ada tahapan-tahapan di mana kita nanti sampai tahun 2060 barulah kita berhenti untuk fosil itu. Jadi tahapan, tapi kita udah punya sebuah sebuah planning besar menuju ke sana. Tahun 2030 bagaimana, tahun 2040 bagaimana, 2060. Yang penting adalah kita punya komitmen bahwa kita akan menurunkan itu sampai ke level 2060. Nantinya kita akan berhenti sana. Karena di hitungan kita, di sana juga nanti kita energi terbarukan tuh jadi efisien Bang. Udah sama dengan energi fosil. Di tahun di sana itu. Karena dengan teknologi yang ada, dengan murahnya misalnya solar panel lebih murah, baterai lebih murah, itu kan mahal-mahal di situ Bang. Nah itu diperkirakan nanti tahun 2060 itu akan kita yang pakai namanya fosil ini banyak, itu akan turun di sana level terendah dari kita yang kita lakukan. Lah, Amerika sampai bantu uang itu Biden kan
Menawarkan menawarkan uang untuk mempercepat, untuk mempercepat, bukan untuk mengganti rugi fosil-fosil tadi. Iya, artinya kan dengan mengganti rugi fosil Bang, tapi kan mempercepat. Tapi kan kita punya hitungan juga, Bang. Artinya karena kita punya barang kan, Bang. Batu baranya kita punya juga, gitu kan gitu. Selama kita masih bisa memanfaatkannya dengan baik lah gitu ya, dan kita hitung kayak tahun 2060 masih memungkinkan, kenapa enggak? Jadi Anda dalam hal ini membantah bahwa itu sekedar sukses sebagai IO untuk Dengan hasil perjanjian-janjian dan juga kerjasama bilateral dan banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia juga secara ekonomi, dan juga kerjasama yang kita bangun dengan berbagai negara yang dengan tadi set event yang tadi 20 itu, dengan 10 set event itu, enggak lah, enggak seperti itu, enggak hanya sekedar IO gitu Bang. Dan semua memuji itu, dan ini kita punya kekuatan itu. baik. Pemirsa, saya juga mendengar banyak kritikan terhadap perhelatan ini, dan dari para pengkritik itu salah satu adalah pemerhati atau pengamat kebijakan publik, kalau nggak salah, Ahmad Nur Hidayat. Saya ingin tahu pendapatnya dalam hal G20. Terima kasih Bang Karni sudah diundang kembali sama Bang Arya lagi partnernya. Saya kira gini Bang, kalau kita ingin menilai satu KTT berhasil atau tidak, maka kita punya istilah dalam kebijakan publik itu ada output, ada outcome. Kalau ini adalah event yang diberitahukan oleh Bang Arya, ini adalah baru outputnya. Outcome-nya kita belum bicara. Nah, outputnya kalau saya lihat dalam acara selebrasi KTT G20, itu yang senang 3. Pertama adalah tamu yang diundang, karena kita sebagai bangsa penyelenggara negara sudah berhasil mengundang tamu. Dan menurut saya ini satu hal yang harus diapresiasi. Tamu kita jamu dengan baik, keselamatannya kita jaga, ini kita apresiasi. Tetapi ya mereka akan senang pasti karena dijamu. Jadi yang bilang Bang Arya tadi, semua negara yang diundang dan senang. Ya semua benar Bang. 19 negara yang hadir, kepala negara kalau ditanya satu persatu akan bilang senang karena dijamu. Jadi itu tidak menentukan berhasil atau tidak karena outcome kita bicara. Yang kedua, ketika misalkan kita lihat KTT ini siapa yang paling bahagia? Yang paling bahagia adalah pemilik proyek infrastruktur. Perbaikan bandara, jalanan, jembatan, ini happy. Termasuk pemilik tempat yang dipakai. Dia happy. Kalau kita tanya happy atau tidak KTT, dia happy. Kenapa? Karena dia memberikan manfaat langsung. Dan yang ketiga, yang bahagia itu adalah tuan rumah. Dalam hal ini adalah Presiden Jokowi sebagai tuan rumah. Dia bahagia karena tamu semua hadir meskipun yang hadir adalah 19. Jadi G19 ini, Bang. Jadi saya kira kalau lihat bicara output ya kita bilang output berhasil. Ini yang disebut dengan kata tenar. Tetapi ada istilah yang kita tidak suka, tenar tapi tekor. Nah menurut saya KTT G20 ini tekor dalam hal outcome-nya. Outcome dari penyelenggaraan KTT ini tekor. Pertama, konflik dunia ini kan Ukraina. Presiden sudah datang ke Ukraina, sudah datang ke Moskow, ke Rusia, supaya mereka berdua hadir. Tapi tidak hadir. Itu tekor pertama. Tekor yang kedua, ketika penyelenggaraan pas hari H, ya kita kalau dilihat Indonesia tidak menghasilkan satu komunike untuk menghentikan perang immediately, secepatnya. Yang terjadi adalah Selasa malam ketika gala dinner terjadi, ada rudal jatuh ke Polandia. Dan ini menjadi polemik. Artinya itu kita tekor ya bagi geopolitik. Tapi ada tekor di sisi yang lain Bang, yaitu sisi ekonomi. Saya ingin katakan begini, yang tadi Abang katakan mengenai transisi energi, itu kan ternyata Indonesia mendapatkan pinjaman 314 triliun kalau dalam rupiahkan. Kalau dalam miliarnya 20 miliar US dollar sama sekitar 200 sampai 300 juta. Untuk yang namanya Just Energy Transition Partnership, itu sifatnya pinjaman. Dan satu lagi yang sifatnya adalah hibah, yang namanya Energy Transition Mechanism. Itu semua tekor saya katakan, kenapa Bang? Karena kita dipaksa, yang kita punya batu bara, untuk menghentikan, untuk mempercepat penghentian PLTU yang dianggap katanya membuat kotor. Padahal kalau kita lihat nilainya, saya pernah baca satu rilis dari Menteri SDM sendiri mengatakan, kalau kita ingin mempercepat penghentian PLTU tidak sampai 2060, itu kita butuh
minimal itu adalah bukan 314 triliun, tapi 1.000 triliun. Itu tekor namanya, Bang. Nah, jadi saya kira outcome-nya kita harus perhatikan juga, dan yang paling penting menurut saya KTT ini ya terkesan tenar tapi tekor. Kemudian dari segi masalah dunia sekarang ini yang kita hadapi adalah inflasi, harga energi, ini tidak terselesaikan. Apalagi kalau kita lihat dari sisi anggaran, 552 miliar yang dihabiskan untuk 1 tahun nih, perjalanan event kan 1 tahun ya. Dan kalau kita lihat itu pemerintah, ya mungkin Bang Arya nanti bisa klarifikasi, mengatakan ada 7,47 triliun. Kalau dilihat itu kan kelihatannya surplus. Apa itu? Tambahan buat PDB. Tetapi menurut saya itu masih prediksi. Kalau kita cerdas, 552 miliar itu bisa lebih daripada itu. Di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang menjadi pendamai, juru damai konflik Ukraina dan Rusia. Tapi sayang kita lewatkan kesempatan itu. Ya kalau itu kan kita juga nggak bisa ya ada kesempatan kita mau rebut kalau orang yang mau didamaikan tidak berminat. Agak tergantung pada pribadi orangnya. Selain tentu saja polisi negaranya. Tapi saya tertarik tadi kepada energi terbarukan tadi atau permintaan dunia kita menghentikan batubara kita. Ya saya nggak tertarik karena sampai hari ini Eropa itu masih butuh batubara. Betul. Dan Cina sampai hari ini juga buka pintu untuk batubara. Loh, bagaimana kita disuruh berhenti sementara mereka sendiri membutuhkan itu. Jadi kalau kita bicara sejarah bagaimana JETP dan ETM itu muncul, ini kan karena inisiatifnya Amerika dan G7. Nah, Amerika punya kepentingan terhadap seluruh negara agar menggunakan energi bersih bukan dalam rangka sekedar bicara lingkungan, tetapi ada kepentingan bisnis di dalamnya yang ikut, yaitu listrik. Dan kalau saya melihat secara geopolitik ya Bang ya, sebetulnya disinilah betapa lemahnya Indonesia dalam berdiplomasi. Harusnya Indonesia bisa mengatakan ini batu bara saya bisa kelola kapanpun dan seberapa banyak pun saya minta, Anda nggak perlu kasih duit ke kami. Kami sadar lingkungan kok. Ini juga yang terjadi ketika Norwegia memberikan uang kepada Indonesia karena Indonesia berhasil melakukan deforestasi. Termasuk juga dikasih iming-iming lagi kalau deforestasinya lebih cepat lagi 50%, dikasih tambahan duit lagi. Menurut saya ini lemahnya diplomasi. Itu menunjukkan kita negara ketiga. Kenapa? Masa untuk menghentikan menebang pohon saja kita harus diiming-imingin duit untuk berhenti. Ya, secara bangsa menurut saya ya, Bang, mohon maaf, malu kita. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kasus untuk masalah hutan, apakah kemudian ketika kita jaga hutan dan orang yang hidup di sekitar itu adalah anak-anak kita dan kita menjadi orang utan terus dan kita dibayar. Jadi kita bangga untuk menjadi orang utan. Dikasih duit terus. Padahal kita tahu kalau kita manfaatkan hutan itu untuk hal yang produktif, orang anak-anak kita, masyarakat sekitar itu tidak jadi orang hutan lagi tapi orang modern. Nah, tapi kita dibayarin terus. Makanya dalam kasus yang tadi Abang bilang bantuan 310 triliun itu sebetulnya juga menunjukkan betapa lemahnya diplomasi kita. Harus kita mengatakan, wait, batu bara adalah urusan kami. Anda tidak perlu, apalagi itu pinjaman. Hibah pun itu sudah merendahkan, tapi itu pinjaman itu makin merendahkan lagi. Padahal kita bisa bermanfaat. Bang Arya mungkin punya datanya. Saya punya datanya, 234.000 kepala keluarga yang terlibat dalam batu bara. Dan kita bisa membuat, kita punya cadangan sampai kira-kira 60 tahun ke depan. Dan angka 2060 itulah kira-kira angka yang menurut saya sangat bagus sekali. Itu masih panjang, jadi kita masih bisa menggunakan batu bara sebagai alternatif. Tapi sayangnya ya kita tidak mampu berdiplomasi dengan baik. Iya, tapi di lain pihak kalau kita pelajari soal lingkungan, itu memang perubahan climate change segala macam itu dan apa yang terjadi di belahan dunia baik di
kutub utara, Antartika, sampai ke lautan lautan Pasifik. Ada pulau-pulau yang udah tenggelam, kemudian perubahan iklim di mana-mana. Artinya, ya memang nggak bisa diterusin. Betul. Setuju Bang. Cuman persoalannya adalah kondisinya itu membutuhkan kedamaian. Kenapa kemudian Eropa berpikir menggunakan batu bara lagi dan Jerman sudah mengimpor batu bara dari kita juga untuk tenaga listrik ya. Kenapa? Karena tidak aman. Itulah yang saya katakan tadi, kalau outcome-nya kita ingin menciptakan stabilitas dulu, baru kemudian kita bicara transisi energi, tapi stabilitasnya belum ada, akhirnya transisi energi jadi sia-sia. Itu yang saya katakan, harusnya kita tahu prioritasnya di mana harusnya hentikan perang dulu. Karena ini rembetannya kemana-mana, persoalan energi, persoalan harga pangan, persoalan kemiskinan. Nah ininya nggak diselesaikan, kemudian kita katakan, hore kita berhasil. Menurut saya nggak seperti itu logika berpikirnya. Ada tanggapan, bukan ya? Gini, ini G20, bukan PBB. G20 itu nggak punya tanggung jawab untuk menghentikan perang. Jadi kita lucu juga meminta Jokowi sebagai presidensi G20 untuk menghentikan perang. Ini artinya sebenarnya tugas G20 kan tadi kan udah kita bilang Bang, bahwa ini adalah kekuatan ekonomi dunia. Berkumpul 20 negara gitu ya, dan ini berdasarkan ekonomi gitu ya. Bukanlah untuk menjaga perdamaian dunia gitu ya. Tapi Bang, Pak Jokowi itu hari itu mengambil sisi lain gitu. Dia mencoba dengan cara dia sebagai presidensi G20 mendatangi Ukraina dan Rusia. Untuk, ayo, mungkin lewat G20 ini kita bisa sama-sama karena punya kepentingan sama secara ekonomi, ayo kita untuk dunia, ayo kita berpikir untuk dunia. Lebih kepada tekanan moralnya sebenarnya lebih banyak sana. Jadi bukan kepada tekanan dalam arti politik dan sebagainya dari sisi ini gitu. Jadi kalau mengharapkan bahwa sebagai presidensi G20 maka Jokowi punya tanggung jawab untuk mendamaikan dunia gitu. Itu terlalu jauh juga karena PBB sebenarnya itu. PBB aja tidak bisa melakukan itu gitu. Ya, PBB aja melakukan itu. Jadi kita terlalu jauh kasih ini gitu. G20 nggak itu, tapi kita terlalu jauh ngasih ininya gitu, tanggung jawab dan tugasnya gitu. Itu yang saya lihat sebagai jangan terlalu jauh juga gitu. Tapi yang penting adalah Pak Jokowi itu sudah berusaha nih sebagai presidensi G20 memanfaatkan G20 itu untuk kedamaian dunia. Artinya tidak hanya dari sisi PBB-nya dia masuk, tapi dia masuk juga dari sisi G20-nya gitu. Dia coba seperti itu karena dia punya peran untuk sana gitu. Jadi dia memanfaatkan peran G20 sebagai presidensi G20 itu untuk mencoba mendamaikan. Jadi kalau dibilang tadi bahwa outcome-nya itu tidak terdamaikan mereka, ya memang bukan itu tugasnya G20 kok. Tapi beliau mau mencoba pakai itu. Gitu. Soal dia akhirnya ini nggak gagal dan sebagainya. Bang Arya Ya. jangan lupa, dulu tahun 1955 KTT Asia Afrika itu juga forum bukan PBB. PBB udah ada atau belum? Udah ada. Iya. PBB udah ada sama seperti ini. Iya. Tetapi karena penyelenggara dari KTT itu adalah smart, Ya. diplomasinya bagus. Kita punya legacy tahun 1955 itu konferensi Asia Afrika itu diakui sebagai game changer dari penindasan, kolonialisme, imperialisme. Itulah kemudian kita peringati hampir kemarin periode 50 tahun dan sebagainya. Iya, tapi kan gini, tidak artinya kita bisa. gini, kita bukan ada contoh. Enggak seperti Founding itu. order kita bisa melakukan hal yang Enggak, itu. game changernya apa Tanpa gitu. kemudian Game changernya harus apa? mengatakan tunggu PBB. Bukan. Enggak apa game changernya apa gitu ya. Jadi janganlah kita bikin gitu ya, yang bukan targetnya G20, kita tempatkan baru habis itu, lu gagal nih. Pak Jokowi gagal nih sebagai presidensi. Padahal bukan itu. Tugas dia sebagai presidensi G20. Tadinya saya mengira. Enggak seperti itu. Kalau kita berharap semua dengan seperti itu nggak bisa. Jadi kita pakai ini, nggak bisa lah. Saya tadinya mengira Bang Arya, Pak Jokowi ini seperti Bung Karno. Bahwa dia bekerja dalam situasi di mana saat itu terjadi instabilitas politik, ada kekuatan Eropa. Harapan Anda boleh. Tetapi gitu ya. itu kan bisa berhasil. Enggak, gini, harapan Anda boleh. Tapi bukan berarti ketika itu harapan Anda pribadi itu, harapan pribadi loh. Bahwa berharap Pak Jokowi seperti itu, berharap nih, Paul bukan itu. Enggak, Paul bukan itu. G20 bukan itu targetnya. Bukanlah seperti itu. Tapi beliau mencoba memanfaatkan.
G20 itu untuk presidensi, untuk mendamaikan. Kalau akhirnya gagal, ya apa boleh buat, karena bukan tanggung jawab itu. Ya, jadi jangan kita kasih tanggung jawab yang bukan memang tanggung jawabnya presidensi. Kecuali tadi misalnya misalnya beliau sebagai Sekjen PBB, kemudian kenapa Anda sebagai Sekjen PBB gagal nih mendamaikan? Ah, itu bisa. Jadi Tapi ini G20 gitu loh. seseorang itu, Bang. Nggak bisa gitu. Gini, Nah, Pak Jokowi ini kita berharap momentum presidensi yang menghabiskan 552 miliar itu punya sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia, bukan pribadi nih. Iya, gini. Ya kan? Gini. Tetapi Nggak, bukan. ternyatanya Gini. Nggak, gini. Loss of Nggak, opportunity. gini. Hilang kesempatan. Bukan. Gini. Bayangin perang ini, ya Bang ya. Perang ini berapa triliun kerugiannya? Dibandingkan 500 miliar, enggak lah gitu ya. Jangan dibanding-bandingin. Tadi misalnya 500 triliun tadi dihabisin tuh, ini oke lah. Ini kan 500 miliar. Kita jangan, wah sayang 500 miliar. Enggak bisa seperti itu. Seperti saya katakan tadi, bahwa tanggung jawabnya G20 itu bukan seperti itu. Tapi beliau mencoba untuk melakukan banyak hal untuk itu. Tapi kan ada juga yang berhasil. Misalnya, masalah gandum. Misalnya, dia mencoba untuk negosiasi supaya gandum bisa terbuka dari Ukraina. Itu juga langkah-langkah yang sebenarnya itu adalah bukan tanggung jawab dia juga. Tapi sebagai presidensi, dia coba untuk itu. Gitu Bang Karni. Jadi kalau Saya lihat ya, harapan beliau bahwa beliau begini, habis itu mengatakan harapannya, dia gini loh, saya berharap ini, padahal kan bukan itu tanggung jawabnya. Baru ketika harapannya nggak jadi, kita bilang, dia gagal outcome-nya. Nggak bisa. Beda, nggak itu tanggung jawabnya, Bos. jadi ini kesulitannya, Bang, ketika menilai berhasil atau tidak, kita harus lihat KTT yang paling dekat lah. Di Roma tahun 2021, sebelumnya di Riyadh tahun 2020. Itu ada declaration, ada leader declaration. Kalau saya baca terakhir, Bali Leader Declaration dari KTT G20 itu ada 5 hal dan 5-5-nya normatif. Hentikan perang, perkuat PBB. Kita semua tahu dunia kita hidup ini sekarang sudah multipolar. Tapi piagamnya, deklarasinya ini menunjukkan unipolar. Masih seolah-olah PBB ini adalah sebagai satu solusi dari segala persoalan. Padahal PBB yang 5 anggota Dewan Keamanannya itu yang bermasalah. Rusia, China, Amerika, Perancis dan Inggris. Itu yang sedang bermasalah. Sehingga harusnya kita, kalau kita bicara peran strategis KTT G20, kita harusnya mengatakan kepada 5 pemimpin, dan itu adalah anggota G20, mengatakan, hey, marilah kita buat tatanan dunia yang lebih baru. Tatanan dunia yang, ini PBB sudah tidak efektif. Kenapa? Ada PBB, perang masih terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka rasionalitas kita. Apa masalahnya? Nah, jadi gini Bang. Jadi ini kan kayak unipolarnya masih ada. Gini. Tadi dia kan Riyadh begitu, Italia begitu yang mengatakan begini. Apa hasilnya? Nggak. Coba Anda ngomongin apa hasilnya? Ada nggak? Apa hasilnya? Di Riyadh, ya, apa hasilnya? ada keyakinan untuk menyelesaikan COVID Keyakinan, saat itu tahun 2020. Keyakinan gitu ya, Nggak, keyakinan. Dari pertemuan Riyadh itu PBB, bukan PBB, KTT G20 sepakat memberikan dana dan kita dapat dana itu, dana COVID. Itu hasil dari Riyadh. Di Roma dipertegas juga. Dan lagi-lagi ini juga menyangkut aspek ada energi juga. Tetapi di kita pas tahun 2022, ini perang terjadi Februari tahun 2022. Artinya ini adalah kesempatan kita. Udah saya bilang tadi. Di Italia nggak ada perang saat itu. Nggak gini. Udah saya bilang ya tadi ya. Bahwa tadi saya ekonomi ya. Ini saya ekonomi. Dan tadi itu nggak ada. Di 5 poin itu nggak ada ngomongin PBB. Ada. Nggak ada. Ada dong. Abang baca nggak itu ada, ada Bos. 1.100 halaman. Nggak ada, Bos. 5 Saya poin. bisa tunjukkan. Tuh kan, Memperkuat piagam enggak, PBB. Gini, menghentikan 5 perang. poin enggak. Itu ada aspek geopolitik. Aspek geopolitik, aspek ekonomi, transisi energi, ketahanan pangan. Nggak ada ngomong bahwa PBB. Di geopolitik ada. Nggak. Jadi Makanya gitu, saya lihat 5 gini, poin deklarasi itu hasil yang Bali, yang katanya dipuji-puji orang Bali Declaration. Kalau saya baca, satu kesimpulan saya, ini normatif. Yang kedua, ketika setelah KTT G20, persoalan bukannya semakin meredah. Persoalan dunia semakin memanas. Artinya ini hanya selebrasi. Memanasnya di mana? Polandia di rudal. Enggak, itu kan udah diakui bahwa itu yang rudalnya ini nggak sengaja. Korea Utara, Korea Selatan sekarang sedang berhadapan-hadapan. Bahkan pada saat KTT, Korea Utara meluncurkan rudalnya lagi. Enggak ada. Lu salah aja lu. Mungkin sebelumnya itu Kok nggak ada lah. Jangan gini. Sebagai pejabat publik harus saya baca. Oh enggak lah. Kalau itu nggak ada itu. Gini. Kalau soal rudal itu betul-betul error aja. Errornya di Ukraine lagi. Bukan di Rusia. Tapi sebaliknya, yang Anda bilang bahwa Korea
Utara ke selatan. Utara. Itu bukan error. Hampir kena Hokkaido itu di Jepang yang terakhir balistik itu. Iya. Jadi itu ada ketika kita lagi KTT di apa namanya itu Kim Jong-un. Jong-un itu melepaskan rudalnya. Tapi gini Bang, itu kan gini ya, itu sok-sok terapi aja yang memang tapi nggak diomongin juga. Bagi mereka kan kata nggak diomongin. Gitu ya. Nggak diomongin di KTT, nggak diomongin. Jadi tapi kita harus bersyukurnya begitu. iyalah, ya. Tapi artinya gini loh, kita janganlah ingat lagi kembali G20 ini apa? Ya, G20 ini apa? Bukanlah. Saya juga ingin ingat, Abang Ya. ingat dulu KTT Konferensi Afrika itu apa? Itu forum juga. Oh, kalau itu lain. KTT itu gini bos itu KTT itu enggak. dibeda-bedain? Kalau KTT Asia Afrika itu jelas KTT politik. Dan itu KTT untuk menengahi perang dingin, perang utara sini sama sini. Jelas itu, dia politik. Siapa yang bilang KTT G20 itu hanya ekonomi? Loh, Siapa yang bilang? namanya G20. Siapa yang bilang hanya ekonomi? Persoalan ekonomi itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia Bukan butuh bos. stabilitas keamanan. Enggak, bos. Begini bos, maksudnya Dia butuh dominannya, lingkungan. dominannya apa? Dia- Dominannya apa? Dia butuh kesehatan, makanya lingkungan Enggak, dibahas. iya, Makanya iya. kesehatan Ya, dibahas. dominannya Masalah apa? keamanan juga Ya, dibahas. dominannya apa? Dominannya gitu loh. Nah, KTT KAA dominannya. itu juga sama. Enggak lah, kalau KTT Kondisinya sama. enggak. KA Asia itu dan jelas. Afrika pengen Enggak, sejahtera. saya tanya, gini saya. Ada North, South KA itu apa? conflict. KA itu apa? Ya, konferensi- Kenapa muncul? Gini, ya. Nah, kenapa muncul coba? Ada pertarungan tahun 55 itu antara utara Nah, artinya dan pertarungan. selatan. Pertarungan. Sekarang juga ada pertarungan antara timur dan barat. Ini kan Bukan, utara selatan, timur bukan. dan Itu barat. pertarungan. Artinya Jadi gini. kondisinya nggak jauh beda. Nggak, Nggak beda bisa lah. abang Gini lah. mengatakan KTT beda Asia Afrika itu lahir karena ada pertarungan memang antara blok barat sama blok timur. Jelas mereka ambil posisi tengah. Itu jelas. Sekarang juga ada. Loh, G20 ini bukan itu. Ya sama. Ya enggak lah, Apalagi ini jangan punya gitu. kekuatan global. Enggak gitu-lah. G20 itu nggak seperti itu gitu. Jangan diarah-arahin. Janganlah kita membuat sebuah kriteria hitungan baru kita bilang ketika ini nggak jadi maka ini outcome-nya gagal. Lah itu kriteria Anda Saya sendiri. ingin katakan gini, Bang Nggak Arya. bisa Kalau dong. Bang Arya mengatakan Emang Anda berhasil, siapa? Setelah KTT G20, Emang kita Anda mendengar siapa? Masa kriteria Anda ada sebagai PHK sebagai massal acuan? di bidang teknologi digital. Loh, ini lari lagi nih Dan kita. tar dulu, saya Lari katakan, lagi nih, ini lari berhasil lagi nih, tidak? lari lagi nih. Bukan. Oke lah. Saya ingin katakan Nggak begini, apa-apa, kalau lari lagi, oke, KTT oke. G20 berhasil, harusnya ini secara ekonomi aja, PHK kan bisa dicegah. GoTo akan mem-PHK 1.300 Gila, orang. tiba-tiba satu hari lu bisa mengatakan Artinya makro. gini, Nggak, harusnya kalau ada persoalan global, PHK, kemiskinan, kelaparan, harga inflasi, dari KTT ini kan harusnya selesai lah. Tapi Nggak. malah semakin memburuk. Enggak. Perang makin, Saya ekonomi senang. Saya senang ya gitu membuktikan bahwa dia nggak ngerti apa-apa. Bayangkan sebuah kebijakan, sebuah makro. Tiba-tiba ngomongin GoTo yang kecil dalam tempo 2 hari. Ya nggak ada urusannya, bos. Bukan nggak ada urusannya dalam arti, nggak gini. Bukan arti nggak ada urusannya apa. Jadi gini. Masa tiba-tiba dalam makro begini, tiba-tiba langsung mengatakan, keputusan G20 mengatakan, dilarang semua dan nggak boleh ada PHK. Ya lucu banget, bos. Enggak gitu. Ya lah. nggak gitu. Enggak, Ataupun bukan itu maksudnya. Nah, gini loh. Pemimpin dunia ini bisa mendiskusikan di antara Oh mereka. ya, karena gitu. Baru pemimpin Marilah negara. Jadi Joe membuat Biden, situasi yang Joe lebih Biden sama kondusif. gini nih. Joe Biden sama yang lain Membuat menghitung. kondisi yang Coba kondusif lihat itu mana adalah perusahaan-perusahaan di caranya negara lu menghentikan masing-masing perang. yang mau di PHK. Perang itu dia. Ada Makanya aja. saya katakan begini, Enggak gitu kadang-kadang banget lah, bro. Jangan Orang di kalau tersudut, dia mengatakan, nih orang nggak ngerti apa-apa. Itu kan Lah, namanya bukan tersudut. pembelaan. Enggak lucu aja gitu. Joe Biden dan kawan-kawan itu mulai ngebahas nih. Di negara lo perusahaan mana yang mau di PHK, bro? Yang ini, yang Nggak, poinnya ini, gini, yang Bang. ini. Enggak Gua balikin lagi supaya nggak loh. salah. Masa Ini dalam abang kayaknya tempo 2 melenceng. hari bisa langsung kebijakan? Melenceng. Saya katakan gini, kalau abang bilang G20 ada persoalan ekonomi, kan harusnya persoalan ekonomi yang paling dekat diadres lah. Persoalan yang paling dekat itu adalah ancaman PHK dan inflasi. Mereka adres. Mereka adres. Ya katanya karena mereka mengaku adres, Mereka kan adres. harusnya tidak terjadi. Yuk masa dalam tempo 2 hari langsung nggak terjadi? Ya, ini juga belum terjadi, ini belum rencana semua. Ya bisa dong, bro. Aduh. Dan ternyata yang Terlalu saya katakan, mikro gitu loh. bukan hanya perusahaan startup di Indonesia, tapi perusahaan startup sekelas Meta pun dia mengurangi karyawannya. Iya, betul. Artinya Setuju, ini kan bos. diadres harusnya. Dia adres. Saya katakan, Diadres. saya angkat ini, kenapa Bang? Karena ada klausul dalam Bali Declaration Leader itu mengatakan bahwa transformasi digital mendukung transformasi digital. Tapi apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan digital yang hebat-hebat itu ternyata akan mem-PHK karyawannya, termasuk di kita.
Gini loh. Artinya di mana nilai substansinya keberhasilan KTT ini salah satu contoh saja. Gini Masih ada contoh-contoh aja, yang Anda lain. kan emang Anda ya kan Anda di partai lah misalnya ya, tiba-tiba kebijakan partai Anda baru rapat Anda di sini, besoknya ada yang tiba-tiba lain gitu. Langsung Anda bilang, loh kok ada yang begini? Ya nggak bisa lah bro, itu kan kebijakan Kan itu dilakukan makro. oleh pihak abang juga. Sebentar loh, ini kebijakan makro Saya ya. punya contohnya loh. Gini loh, kita kebijakan makro ya, kita punya kebijakan makro, itu turunannya kan bertahap bro. Mana bisa tiba-tiba 2 hari kemudian Anda di PHK, Anda mengatakan tuh kesalahan mereka. Aduh gila ini. Enggak, abang kan Udah melakukan konyol juga yang gitu sama. Teman abang di pemerintahan mengatakan hasil deklarasi KTT ini sudah ada peningkatan ekonomi domestik 1,7 T, begitu kan? Emang Ada benar? 7,47 T. Emang benar. Kan baru kemarin. Dikonsolidasinya kapan? Gini bos. Kok kita nggak boleh melakukan hal begitu? Oh ya, Abang boleh. enggak Memang lah. benar, itu kan Gini, nggak fair. saya kasih Bang. contoh lah, saudara ya. Sederhana paling sederhana ya, biar tahu ya. Penumpang pesawat bang, naik. Enggak lah, itu betul. Itu masih prediksi. Kok prediksi? Nggak ada prediksi itu. Itu masih prediksi. Enggak. Baru Enggak. selesai 2 hari. Enggak. Gini bro. Agak beda. Enggak. Kalau penumpang kan enggak prediksi. Bukan, saya nggak bicara penumpang. Peningkatan konsumsi domestik Sebentar dulu. di Bali. Enggak, sebentar dulu. 1,7 Enggak. triliun. Enggak. Abang tahu nggak datanya? Gini. Sebentar dulu bro. Sebentar dulu. Belum selesai nih, gue ngomong. Ketika penumpang, itu kan udah real. Ya. Dulu bang, selama bulan Oktober, itu 41.000. Selama bulan Oktober, 43.000. Ini baru 2 minggu, udah 41.000. Artinya peningkatannya 2 kali lipat lebih. Itu datang ke Bali. Itu ngapain mereka? Nginap di hotel, nginap di sana, makan di sana. Rata-rata seminggu bang di sana. Itu seminggu loh di sana mereka rata-rata itu. Dan tuh ribuan orang ke sana. Itu jelas pendapatannya, penghitungannya. Dihitung nggak? Loh, bang, okupansi aja kita bisa langsung hitung. Iya berapa? Coba saya tanya. 70%. Iya berapa nominalnya? Bang? 7 kali kan aja rata-rata, bos. Bisa Iya, dihitung, bisa. berapa? Bener. Nggak, kan kita tahu rata-rata okupansi hotel Maksud kan saya tahu. udah lah. Karena gini, karena kalau hitungan seperti itu gampang. Ya, karena kita okupansi bang, penumpang berapa, Bang Arya ini nggak mau ngalah orangnya. Bukan. Kasih nasihat. Bukan, itu real. Yang aku ngomong kan real ini. Artinya bisa dihitung. Nggak mungkin nggak dihitung. Okupansi bisa gitu. Yang bagus satu aja. Kalau saya tangkap dari sebuah ini, Nur Hidayat mendoakan Jokowi jadi sekjen PBB. Iya. Kita akhiri diskusi kita sampai ketemu Kari Ilyas Club yang akan datang. Iya.